Pemirsa, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku puas pada semangat yang diperlihatkan anak asuhnya pada latihan perdana yang digelar di kota Jeddah, Arab Saudi. Dan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memastikan kiper Martin Paes siap bermain di laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pasca absennya Emil Audiro akibat cedera. Sementara Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes terus bermain cemerlang saat membela klubnya Sassuolo di Liga Italia Serie A. Hanya perlu 18 pemain untuk membungkam Timur Tengah, termasuk Jay Itzes dan Nathan Choaon. 18 pemain Timnas Indonesia sudah tiba di Arab Saudi untuk persiapan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan sudah pasti gemetar melihat gelombang pertama ini. Arab Saudi, bersiaplah untuk dipermalukan di kandang sendiri. Jangan sampai ketinggalan saat kami merusak prediksi para pramal. Urusan kecil, Calvin Verdonk lebih memilih laga sensasional Garuda daripada derby remeh Liga 1. Demi pulihkan kondisi fisik, Calvin Verdonk resmi dicoret dari daftar skuad LOSC Lille versus PSG, jelang gabung Timnas Indonesia. Kami tidak butuh pertandingan hiburan, fokus kami adalah menaklukkan Asia. Liga 1 bisa menunggu, karena pertarungan sesungguhnya ada di sini. Saksikan betapa berharganya keputusan gila ini bagi masa depan Timnas. Apa itu badai cedera? Kami punya semangat tempur yang akan menghancurkan semua raksasa. Optimisme Patrick Kluivert di tengah badai cedera. Semangat timnas Indonesia fantastis dalam duel kualifikasi Piala Dunia. Biar kami yang terluka, tapi mental lawan yang akan hancur. Kluivert sudah bicara, tim kami tak akan pernah takut. Lihat video janji Kluivert yang membuat lawan langsung ciok. Takdir keberuntungan hanya memihak pada yang kuat. Bomber andalan Irak cuma pemain kaki kaca. Aman untuk Garuda. Kabar baik bagi Timnas Indonesia. Bomber maut Irak Ayman Hussein, top skor kualifikasi Piala Dunia 2026, terancam absen akibat cedera hamstring. Irak, kalian sudah kehilangan senjata utama sebelum kami menembak. Inilah hukuman bagi tim yang meremehkan. Simak prediksi brutal skor kami setelah mendengar kabar rapuhnya lawan ini. Pertahankan gelar hanya formalitas. Indra Syafri kembalikan alat tembus terbaik. Marcelino faktor X kami. Cepat pulih dari cedera, Indra Syafri konfirmasi Marcelino Ferdinand masuk daftar pemain Timnas U23 untuk SEA Games 2025. Gelar itu milik kami dan Marcelino adalah jaminannya. Lawan SEA Games, bersiaplah menjadi penonton di partai final. Tonton kembali aksi ajaib Marcelino yang akan membuat lawan sakit hati. Media Italia hanya bisa melihat dan memuji kehebatan raksasa asal kami. Media Italia puji Jay Itzes, raksasa di udara dan pahlawan pertahanan Sassuolo, usai mengalahkan Hellas Verona. Eropa sudah mengakui, kini giliran Asia merasakannya. Lini serang lawan adalah makanan empuk bagi sang raksasa di udara. Saksikan detail pujian yang membuktikan bahwa bek kami adalah yang terbaik di kelasnya. Pertahanan kami kini sama kokohnya dengan tembok besar Cina. Martin Paes hanya butuh 1 hari untuk menyembuhkan diri dari cedera remeh. Alhamdulillah dikonfirmasi resmi, Martin Paes 100% pulih dan sudah masuk DSP lawan LA Galaxy hari ini. Gawang Garuda auto dibikin tenang. Saudi dan Irak, persiapan kalian sia-sia. Penjaga gawang terbaik Asia sudah kembali. Kini lini serang kalian tak lebih dari latihan ringan. Kluivert siap memberi instruksi paling mematikan. Saksikan bagaimana Garuda akan menertawakan semua prediksi yang tak berguna. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Angin segar di tengah badai, kiper perkasa Martin Paes sepenuhnya pulih dan siap guncang Asia. Timnas Indonesia mendapatkan dorongan moral yang sangat besar jelang 2 laga krusial putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Irak. Kabar baik yang beredar masif di media sosial dan dunia maya mengonfirmasi bahwa kiper andalan Martin Paes telah pulih total dari cedera yang sempat mengkhawatirkan.
Pemain berusia 27 tahun ini dipastikan sudah mendapatkan lampu hijau penuh dari tim medis klubnya, FC Dallas, yang berkompetisi di Major League Soccer Amerika Serikat. Kepastian pulihnya Paz ditunjukkan dengan dimasukkannya nama sang kiper dalam daftar skuad pertandingan FC Dallas saat menghadapi LA Galaxy hari ini. Walaupun Paz hanya berada di bangku cadangan, status ketersediaannya bukan lagi di ruang perawatan menjadi sinyal kuat bahwa kondisi fisiknya telah kembali 100% fit. Kehadirannya di bench menandai akhir dari masa pemulihan cederanya. Sesaat setelah pertandingan MLS tersebut rampung, Maarten Paz dijadwalkan akan langsung terbang menuju Arab Saudi untuk bergabung dengan skuad Garuda yang telah memulai pemusatan latihan di Jeddah di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert. Kedatangan Paz adalah momen krusial, terutama setelah pelatih Kluivert baru-baru ini mengonfirmasi bahwa kiper utama yang diharapkan, Emil Arodero Mulyadi, harus absen karena cedera hamstring yang didapatnya di Italia. Dengan absennya Emil Arodero, peluang Paz untuk menjadi starter utama di bawah mistar gawang timnas Indonesia otomatis meningkat tajam. Patrick Kluivert sendiri diprediksi kuat akan langsung menurunkan Paz dalam 2 pertandingan penentu di ronde 4 ini, dimulai dari duel sengit melawan Arab Saudi dan dilanjutkan dengan pertempuran melawan Irak. Pengalaman Paz di kancah internasional menjadi modal berharga. Ia memiliki rekam jejak yang baik dalam mengatasi ketajaman lini serang Arab Saudi. Sebelumnya, Paz sudah 2 kali menghadapi dan sukses meredam serangan Green Falcons di ronde 3 kualifikasi. Ketangguhannya, ditambah dengan kesigapan Nadeo Argawinata yang juga dipanggil Kluivert, menjamin bahwa sektor penjaga gawang timnas Indonesia tetap berada di tangan yang aman. Kepulihan Paz adalah napas segar yang sangat dinantikan, mengubah potensi krisis kiper menjadi peluang. Ini memberikan rasa optimisme dan stabilitas pertahanan yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk bersaing ketat demi meraih hasil maksimal di babak kualifikasi terberat ini. Kedatangan Paz ke Jeddah bukan hanya sekedar menambah jumlah pemain, tetapi membawa energi positif dan jaminan performa di bawah tekanan tinggi. Demi pulihkan kondisi fisik, Calvin Verdong resmi dicoret dari daftar skuad LOSC Lille vs PSG jelang gabung timnas Indonesia. Keputusan mengejutkan datang dari kubu LOSC Lille menjelang pertandingan Big Match Ligue 1 Prancis melawan raksasa Paris Saint-Germain. Bek kiri andalan timnas Indonesia, Calvin Verdong, dipastikan tidak masuk dalam daftar pemain yang dibawa pelatih Bruno Genesio untuk pertandingan krusial tersebut. Berdasarkan laporan dari berbagai sumber di dunia maya dan media sosial, pencorotan nama Verdong ini bukan disebabkan oleh penurunan performa atau cedera, melainkan sebuah keputusan strategis dari tim pelatih Lille. Keputusan ini diambil setelah jadwal padat yang dijalani Verdong bersama Lille, terutama setelah ia tampil sebagai starter dan bermain selama 69 menit dalam laga Liga Eropa melawan AS Roma yang baru saja berakhir pada Jumat dini hari WIB. Dalam pertandingan yang dramatis tersebut, Verdong menunjukkan performa yang solid bahkan mendapatkan rating yang cukup tinggi. Namun rotasi skuad adalah hal yang lumrah dilakukan di tengah jadwal padat. Alasan utama yang mengemuka di media adalah perlunya pemulihan kondisi fisik sang pemain. Pelatih Lille memilih untuk mengistirahatkan Verdong agar ia berada dalam kondisi prima, terutama mengingat ia baru saja digantikan oleh bek kiri Romain Perrault yang baru pulih dari cedera pada laga kontra Roma. Memberi waktu istirahat penuh pada laga seberat melawan PSG dianggap sebagai langkah bijak untuk menjaga kebugaran Verdong. Keputusan ini juga sangat relevan dengan komitmen Verdong berikutnya yang ingin membela timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Verdong adalah salah satu pilar penting yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk menghadapi 2 laga penentu melawan Arab Saudi dan Irak. Dengan waktu yang semakin mepet menuju jeda internasional, di mana para pemain abroad dituntut segera bergabung, kondisi fisik yang optimal menjadi modal utama bagi Verdong untuk memberikan kontribusi maksimal bagi Garuda. Sebelum kabar ini beredar, performa Verdong di Lille memang sedang menanjak. Ia mulai mendapat kepercayaan sebagai starter di Ligue 1 maupun Liga Eropa, bahkan menuai pujian dari media Prancis berkat penampilan impresifnya. Oleh karena itu, netizen dan penggemar timnas Indonesia menyambut keputusan Lille dengan positif. Meskipun absennya Verdong di laga Super Big Match melawan PSG disayangkan, prioritas utama saat ini adalah memastikan sang pemain tiba di Jeddah, Arab Saudi dalam kondisi 100% bugar untuk bertarung demi mimpi merah putih di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fokus penuh kini beralih dari persaingan di Liga Prancis menuju perjuangan krusial bersama timnas di Asia. Termasuk Jay Itzes dan Nathan Cho Aon, 18 pemain timnas Indonesia sudah tiba di Arab Saudi untuk persiapan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.
Garuda makin komplit, 18 pemain timnas Indonesia sudah mendarat di Arab Saudi. Tim nasional Indonesia terus mematangkan persiapannya jelang 2 laga krusial di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar terbaru yang beredar di berbagai media dan platform digital mengonfirmasi bahwa skuad Garuda yang berkumpul di Jeddah, Arab Saudi kini semakin lengkap. Total 18 pemain dilaporkan telah tiba dan bergabung untuk memulai sesi latihan di Timur Tengah. Kedatangan rombongan terbaru yang tiba pada Sabtu kemarin menjadi sorotan utama karena menyertakan 2 pemain kunci yang berkompetisi di Eropa, yakni Jay Itzes dan Nathan Chow Aon. Jay Itzes, bek tengah andalan, terbang langsung ke Arab Saudi setelah memperkuat klubnya US Sassuolo di Serie A Italia. Kehadiran Jay membawa angin segar setelah ia berhasil membawa klubnya meraih kemenangan dalam laga terakhirnya, menjadikannya bekal moral yang positif sebelum membela Merah Putih. Sementara itu, Nathan Chow Aon juga menyusul tiba setelah bertanding bersama klubnya FC Willem II di Eerste Divisi. Ke-18 pemain ini merupakan bagian dari total skuad yang dipanggil untuk menghadapi tantangan berat melawan Arab Saudi pada 9 Oktober dan Irak pada 12 Oktober 2025. Proses kedatangan para pemain memang dilakukan secara bertahap. Sebagian besar pemain dari klub-klub Super League Indonesia telah lebih dulu berangkat pada 2 Oktober, termasuk rombongan dari Persib Bandung dan Ramadan Sananta. Keberangkatan yang bertahap ini menyesuaikan dengan jadwal pertandingan klub masing-masing, terutama bagi pemain yang merumput di luar negeri. Manajer Timnas Indonesia Sumarji sebelumnya telah membeberkan bahwa seluruh pemain ditargetkan akan berkumpul secara penuh pada 6 Oktober 2025. Hal ini berarti waktu persiapan timnas di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert untuk menghadapi Arab Saudi sangat mepet, hanya menyisakan 2 hari efektif sebelum hari pertandingan. Meski demikian, tim pelatih tidak khawatir dan meyakini para pemain yang sebagian besar sudah saling mengenal akan segera beradaptasi dengan sistem dan strategi yang akan diterapkan. Persiapan ini sangat vital mengingat Indonesia berada di grup yang sangat kompetitif. Hanya juara grup yang akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat kedua akan melanjutkan perjuangan melalui babak playoff. Dukungan penuh dari PSSI dan optimisme tinggi terus dihembuskan, termasuk target untuk meraih hasil maksimal di 2 laga penentu ini demi menjaga asa lolos ke turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Kehadiran para pemain pilar seperti Jay Itzes dan Nathan Chow Aon diyakini akan menambah kekuatan dan kedalaman skuad Garuda dalam menghadapi lawan-lawan tangguh tersebut. Kabar baik bagi timnas Indonesia, bomber maut Irak Ayman Hussein, top skor kualifikasi Piala Dunia 2026, terancam absen akibat cedera hamstring. Timnas Indonesia menerima kabar yang bisa dibilang positif dari kubu lawan, Timnas Irak, menjelang pertemuan krusial di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berbagai media, termasuk sumber-sumber dari Arab Saudi dan Irak, melaporkan bahwa bomber andalan mereka, Ayman Hussein, mengalami cedera serius dan berpotensi besar absen dalam pertandingan yang akan digelar di Jeddah, Arab Saudi pada 11 Oktober 2025. Ayman Hussein yang bermain untuk klub domestik Al-Karma mengalami cedera saat membela klubnya di Liga Irak. Laporan terbaru mengindikasikan bahwa pemain berpostur tinggi 189 cm ini terpaksa ditanduk keluar lapangan setelah hanya bermain sekitar 15 menit dalam pertandingan melawan Erbil. Dugaan awal menyebutkan ia mengalami robek pada otot paha belakang atau hamstring. Kondisinya yang parah ini menuntut pemeriksaan medis lebih lanjut untuk menentukan tingkat keparahan dan memastikan periode pemulihan. Namun peluangnya untuk bermain melawan timnas Indonesia sangat kecil. Absennya Ayman Hussein akan menjadi kerugian besar bagi Singa Mesopotamia dan sebaliknya menjadi keuntungan signifikan bagi skuad Garuda. Mengapa demikian? Ayman Hussein adalah momok paling menakutkan bagi pertahanan Indonesia dalam beberapa pertemuan terakhir. Ia dikenal sebagai top skor sementara Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan torehan 8 gol dari babak kedua dan ketiga. Rekam jejak Ayman Hussein melawan Indonesia sangat impresif dan konsisten menjadi mimpi buruk. Ia selalu mencetak gol dalam 2 pertemuan terakhir. Sebiji gol saat Irak menang 3-1 di Piala Asia 2023 dan 1 gol lagi saat Irak mempermalukan timnas Indonesia di hadapan publik sendiri pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Ayman selalu menghadarkan ancaman konstan, baik melalui finishing tajam maupun duel udara yang sulit diatasi.
Pelatih timnas Irak, Graham Arnold, sebelumnya telah memanggil Aiman Hussein dalam daftar 28 pemain untuk menghadapi Indonesia dan Arab Saudi. Namun, perkembangan cedera mendadak ini membuat Arnold harus segera mencari pengganti yang sepadan di lini serang. Bagi timnas Indonesia, kabar cederanya Aiman Hussein ini datang di saat yang tepat. Skuad Garuda yang diasuh Patrick Kluivert dan diperkuat pemain-pemain naturalisasi seperti Jay Idzes dan Rafael Struijk kini memiliki tantangan berat untuk mencuri poin pertama di putaran keempat kualifikasi ini. Dengan absennya target man utama Irak, fokus pertahanan Indonesia yang belakangan ini juga diuji dengan performa tinggi Jay Idzes di Serie A akan sedikit berkurang bebannya. Meskipun demikian, timnas Indonesia tetap harus mewaspadai lini serang Irak yang masih memiliki penyandang berbakat lain seperti Ali Dasim dan Mohanad Ali. Kabar cedera ini menjadi boost moral yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia di tengah persiapan intensif mereka menghadapi tantangan berat di Timur Tengah. Jay Ides, sang raksasa baru di lini belakang Sassuolo yang memukau media Italia. Performa konsisten Jay Ides di panggung Serie A Italia terus menuai sorotan dan pujian, khususnya dari media-media lokal di negeri pizza. Terakhir, setelah kemenangan penting Sassuolo dengan skor tipis 1-0 atas Hellas Verona, media Italia kompak menyoroti peran sentral bek timnas Indonesia tersebut. Pujian yang paling mencolok datang dari media sekelas Tutto Mercato Web, yang secara spesifik menjuluki Jay Ides sebagai raksasa di udara di lini pertahanan I Nero Verdi. Julukan ini bukan sekedar hiperbola, melainkan didukung oleh statistik dan kontribusi nyata Jay Ides di lapangan. Dalam ulasan pertandingan melawan Verona, Tutto Mercato Web menyoroti bahwa kehadiran Ides telah memberikan dampak transformatif, menjadikan pertahanan Sassuolo jauh lebih solid. Data statistik pasca pertandingan menunjukkan betapa dominannya bek berusia 25 tahun ini, terutama dalam aspek duel bola atas dan intervensi krusial. Pada laga tersebut, Jay Ides mencatatkan penampilan penuh 90 menit dan mengukir statistik yang sangat impresif, termasuk 14 sapuan, sebuah angka yang sangat tinggi dan menunjukkan betapa krusialnya perannya dalam meredam serangan Verona. Selain itu, ia juga berhasil memenangkan mayoritas duel udara dan duel bawah, menunjukkan kekuatan fisik dan timing yang prima. Performa ini memastikan gawang Sassuolo nirbobol, sekaligus mengamankan 2 kemenangan beruntun yang mengatrol posisi klub asuhan Fabio Grosso ke peringkat yang lebih baik di klasemen Serie A. Ini bukanlah kali pertama Jay Ides dipuji. Sejak kepindahannya ke Sassuolo yang menjadikannya salah satu rekrutan termahal klub tersebut di musim panas, bek berdarah Semarang ini secara bertahap membuktikan kualitasnya. Media-media Italia sebelumnya juga pernah memberikan rating tinggi seperti rating 7,5 dari Calciomercato setelah kemenangan atas Udinese dan menyebutnya sebagai bek yang tangguh dan tertib. Ia dinilai tidak hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga memiliki kontribusi penting dalam membangun serangan, seperti bola umpan lambung yang menjadi awal terciptanya gol. Pujian dari media Italia ini menjadi modal yang luar biasa bagi Jay Ides menjelang tugasnya bersama timnas Indonesia. Ia kini langsung terbang ke Jeddah, Arab Saudi untuk bergabung dengan rekan-rekannya guna menghadapi laga krusial putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Irak. Kondisi mental yang sedang di puncak performa dan pengakuan dari Liga Top Eropa diharapkan dapat ditransfer Jay Ides ke dalam skuad Garuda untuk memimpin lini pertahanan dalam perjuangan meraih tiket menuju Piala Dunia.